Halo guys, semoga kalian suka my video. Oke guys, jadi seperti judulnya, ya hari ini di video ini gue mau cerita tentang pengalaman gue kena covid. Jadi ya, dan sekarang ini di video ini tidak ada transisi seperti ini karena gue mau langsung cerita aja, karena gue gak mau terlalu lama durasinya pada saat gue menceritakan ini. So anyway, ya sebelum gue kena covid, gue ini bener-bener patuhin banget dengan protokol kesehatan gitu ya. Gue tetap pakai masker, gue cuci tangan, gue dari luar ganti baju, mandi gitu ya. Jadi bener-bener ketat banget karena gue punya nyokap ya, mama gue itu punya penyakit jantung dan diabetes. Jadi gue nggak mau kayak membawa si virus ini ke nyokap gue, nanti gue bisa nangis. Menyesal sekali, kayak menyalahkan diri gue sendiri karena gue tahu pasti gue bakalan seperti itu. Gue bisa gila ya guys. So, anyway, gue bener-bener patuhin banget protokol gitu. Nah, selama PSBB atau ya selama quarantine, kalau misalkan ada barang yang habis selalu pesan online. Dan gue kalau misalkan mau keluar dengan teman-teman gue itu cuman 2 kali sebulan ya, dan gue keluarnya itu sama teman-teman yang gue percaya banget. Jadi bener-bener sahabat yang bener-bener best friend dan bener-bener tahu ya, bener-bener deket banget. Selama gue jalan sama mereka ya, selama corona ini terjadi dan gue jalan sama mereka, tidak terjadi apa-apa gitu. Pertama, mereka ngerti gue, ngerti keluarga gue. Dan ya gue selalu bilang gue gak mau jadi carrier untuk nyokap gue gitu, karena nyokap gue kan penyakitnya tuh banyak banget. Dan kalau misalkan udah kena covid, pertama seseknya itu bahaya banget, dan kalau udah kena paru-paru tuh udah aduh apalagi dia punya penyakit jantung si doi ini, si nyokap gue nih. Jadi gue gak mau kayak aduh amit-amit gitu, amit-amit. Nah, sahabat-sahabat gue ini ada 2 circle guys. Jadi gue ini selalu bergaul sama mereka doang. Temen gue sebenarnya lumayan banyak, cuman yang deket banget, yang bener-bener in contact nggak setiap hari, pokoknya in contact gitu, bener-bener gak lose contact, itu cuman ya circle 2 ini. Yang A adalah circle temen gue dari SMP. Dia itu sahabat gue, udah temenan lama banget, dari gue masa SMP dia SD gitu. Itu cuman dia doang nih. Jadi dalam circle itu, circle A ini cuman gue dan dia doang ya. Kalau misalkan pergi kemana-mana ya kita berdua doang, kayak jalan berdua doang gitu. Nah, circle yang B ini itu dari foundation ya kalau di sini tuh bisa dibilang SMA gitu ya. Jadi isinya itu cuman gue, temen gue, dan satu lagi, kayak isinya tuh cuma 3 orang gitu. So anyway, gue selalu jalan sama mereka, dan maksimal itu 2 kali doang guys. 2 kali doang gue pergi sama mereka, jalan-jalan ya, jalan-jalan menghilangkan suntuk sedikit gitu. Jadi seperti itu, dan ya tidak terjadi apa-apa karena memang kita menjaga kebersihan. Pokoknya semuanya tuh bener-bener gue percaya sama teman-teman gue gitu. Sebelum gue kena covid, gue dapet vaksin AstraZeneca di bulan Juni awal. Dan seperti kalian tahu, kalau misalkan disuntik dengan vaksin AstraZeneca itu banyak banget yang bilang katanya gak enak, aduh gini-gini. Dan bener guys, itu gak enak sama sekali. Pertama gue demam, terus gue radang, dan aduh pokoknya tuh sakitnya tuh beda guys, beda dari biasanya gue sakit radang demam gitu. Pengen jalan aja tuh kayak udah males banget, kayak kayak badan sakit semua, pokoknya aduh gak enak banget. Temen gue dari circle B, jadi circle A ini gue belum jalan sama dia ya sekitar 3 bulanan sepertinya, 3-4 bulanan. Jadi gue nggak main sama dia karena memang dia rumahnya jauh gitu guys. Dan kalau misalkan kita mau jalan, kita harus booking dari jauh-jauh hari karena memang schedule-nya tuh agak bentrok gitu kita. So anyway, di circle B nih ya, yang 3 orang ini, gue lumayan sering main sama mereka karena memang rumahnya tuh lumayan deket lah. Bisa diibaratkan lebih deket daripada circle gue yang A. Karena ya begitu guys, di Bekasi, gue di Jakarta Barat, dari ujung ke ujung tuh ya. Jadi gitu guys, jadi gue lebih sering main dengan circle B yang isinya itu 3 orang only gitu. Gue bener-bener percaya sama mereka, dan mereka juga bener-bener percaya sama gue. Jadi bener-bener naro trust gitu loh ke orang, apalagi di masa pandemi kayak gini. Nah, temen gue ini satu, dia itu pengen ke US gara-gara dia udah kuliah nih, udah semester berapa tuh, semester 3 atau 4 gitu. Dia ada bucket list tempat-tempat yang pengen dia kunjungi sebelum dia ke US gitu, karena dia itu lumayan lama di US gitu, kayak jarang banget balik ke Indo. Jadi dia pengen kayak pergi ke tempat yang dia pengen kunjungi gitu. Nah, akhirnya dia kasih list ke kita nih ya, ke grup, bukan ke grup juga sih, lebih tepatnya ke gua, tapi dia juga
in the end share di grup gitu. Terus oh yaudah ayo kita temenin, tapi ada beberapa place yang gua nggak mau kunjungin karena gua waktu itu gua lagi diet, dan kebanyakan tempat-tempat yang dia pengen kunjungin itu adalah tempat restoran gitu. Nah, ada salah satu place atau tempat yang dia pengen kunjungin yaitu trampoline park. Nah, gua belum pernah ke trampoline park dan gue pengen coba gitu. Ya akhirnya gue kayak oh yaudah ayo kita ke trampoline park. Nah, kalau misalkan kita mau pergi ke tempat kayak yang tempat seperti itu, temen gue ini ngajak teman-teman dari college juga, tapi cowok-cowok gitu, karena memang di college itu cuman ada 4 orang cewek termasuk gue, jadi ya 5 orang ya, satunya di Cina, satu lagi di Afrika, di Liberia, dan sisa 3 orang ini doang. Jadi ajak cowok-cowok dan satu cewek lagi dari teman mereka SMP, jadi diajak lah gitu. Gue juga kenal ya, gue juga kenal sama dia, jadi gue juga percaya sama, pokoknya gue lebih percaya sama cewek-cewek gitu loh, sama teman-teman cewek gue dari college itu gue bener-bener percaya banget sama mereka. Tapi kalau sama teman-teman cowok gue kayak agak second guess gitu, kayak gue percaya nggak ya sama mereka. Jadi kita itu berdelapan yang ikut ke trampoline park gitu ya. Sebelum itu gue tuh nggak nyangka banget, karena pada saat gue ya dan teman-teman gue sampai di situ, itu tuh bener-bener rame banget. Gue nggak tahu kenapa dia nggak queue atau membataskan limit di trampoline park itu. Jadi gue kayak anjir rame banget, dan itu isinya penuh banget dengan anak-anak yang dewasa. Itu bisa dihitung kayak hitung kasarnya itu kayak 30 orang, dan itu tempatnya memang gede banget guys. Tempatnya itu memang gede banget, jadi bisa ya 30 orang dewasa, dan kebanyakan tuh orang dewasa yang dewasa banget kayak ibu-ibu dan bapak-bapak itu pada duduk di tempat kafetaria kayak di atasnya gitu loh. Di sini gue nggak menyebutin tempatnya itu apa, cuman ya itu lumayan gede gitu, tempatnya itu lumayan gede, dan di situ protokolnya tuh bener-bener ketat banget. Kalau misalkan kita turunin masker aja itu kayak tolong dipakai maskernya ya, terus ya udah gitu. Karena gue sempat buka masker di tempat itu, kayak bener-bener capek banget. Kita tuh udah loncat-loncat, itu kan termasuk olahraga ya guys, itu tuh termasuk olahraga, dan gue tuh kayak agak engap sedikit, jadi gue tuh kayak turunin ke bawah kayak terus gue pakai lagi gitu. Dan itu kebetulan gue pakai masker KN95, dan itu bener-bener pengap banget, jadi gue bener-bener harus buka. Dan itu gue bukanya di tempat yang bener-bener sepi banget loh guys, kayak di corner ya, di trampolin cornernya gitu, dan itu sepi banget, dan anak-anak kecilnya dan yang ramenya itu di sebelah sini gitu. Jadi gue di situ bareng teman-teman gue aja gitu, kayak gue buka kayak aduh bentar, terus gue tutup lagi gitu. Jadi menurut gue itu fine-fine aja meskipun itu ber-AC. Ada salah satu temen gue nih yang cowok, dia itu katanya lagi puasa, terus akhirnya dia duduk di situ diem, kayak udah main sekali kayak terus diem gitu. Terus gue kayak tanya, lu kenapa kok diem aja? Ya gue lagi puasa, gue lagi lemes banget. Terus gue kayak oh ya udah, dan itu gue masih pakai masker, dan kontak fisiknya juga tuh jauh guys, kayak bisa dibilang semeter lebih, kayak oh ya udah gitu, kayak oh ya udah gitu. Terus nggak lama kemudian dia balik ke mobil untuk tidur. Terus gue kayak oke. Terus akhirnya singkat cerita kita makan. Nah makan tuh lepas masker kan guys. Nah makannya pun itu kita pisah meja, yang cewek dan yang cowok di sini gitu. Yang cowok agak di depan dan pisah meja, dan di sini tuh jalanannya, dan di sini tuh kita, dan itu yang makan cuma kita doang, dan ada 2 orang ya pasangan gitu, dan pada saat kita nyampe dia juga udah pergi gitu. Jadi benar-benar dibatasin banget untuk di restorannya tersebut gitu, dan itu tempat terbuka juga, nggak pakai AC sama sekali gitu. Jadi di sini gua ya cewek-cewek, di sini cowok-cowok gitu. Ya udah guys, kita di situ makan happy, dan gue kontak sama teman-teman cowok gue juga itu tetap pakai masker gitu. Jadi gue nggak sentuh dia sama sekali, gue nggak lepas masker di depan dia juga gitu. Ya pokoknya udah selesai makan, kita lanjut ke pick gara-gara temen gue ini ngajak main skuter. Dan biasanya tuh kalau misalkan sama circle yang itu tuh selalu malamnya itu ke pick untuk main skuter. Akhirnya kita main skuter, dan beberapa hari kemudian ya itu udah pulang. Pokoknya itu bener-bener kayak capek banget, udah trampolin capek, ototnya kepake semua, terus ketawa-ketawa, pokoknya tuh bener-bener happy. Kayak capeknya tuh capek happy gitu guys, menurut gue ya. Dan itu yang gue rasain tuh bener-bener capek yang happy banget, dan
I wanna do it again longer ya, karena beneran emang seru banget gitu, bener-bener ketawa, pokoknya happy banget gitu. Nah, ternyata salah satu teman cowok gue yang pada hari itu ikut kena covid, dan dia tuh kayak ngabarin di Snapchat dan hahaha gitu. Pokoknya tuh bener-bener taking lightly dan kayak gitu. Dan sebelum itu gue ini udah ngerasa kayak aduh nggak enak banget nih badan gue, radang-radang gitu. Pertama tuh kayak berlendir gitu guys, berlendir banget, ada yang nyangkut gitu, terus lama-lama tuh kayak radang. Nah terus gue mikir kayak oh ini mah penyakit biasa gue, penyakit langganan gue, nanti juga hilang gitu. Terus lama-kelamaan kok nggak berhenti-berhenti, terus gue tuh kayak rada sumeng gitu guys, rada panas dikit. Lah ini kenapa nih kok belum sembuh-sembuh, 3 hari, berapa hari gini gak sembuh-sembuh gitu loh. Terus masuk ke hari Senin, dan waktu itu kita pergi di hari Sabtu ya guys. Terus di hari Senin atau di hari Selasa gue lupa, pokoknya itu teman gue yang mau ke US kabarin gue, Liz ini kena covid nih, dan dia nggak bilang sama sekali. Terus gue langsung kayak hah? Terus dia langsung cepet-cepet tes, tes swab gitu kan, antigen. Pertama antigen, dia kasih lihat gitu negatif. Terus gue bilang ke teman gue, ya ini gue lagi tes PCR nih, tadi gue lagi tes PCR, hasilnya besok. Terus akhirnya ya udah kan, kayak dia teleponin semua yang ikut, kayak ini gimana. Terus ya gitu deh guys, pokoknya tuh hektik banget, bener-bener kayak si teman gue nih yang mau ke US tuh merasa bersalah banget. Tapi menurut gue ya, pertama gue memang mau pergi, dan sebenarnya guys sebelum itu nyokap gue kayak aduh udahlah nggak usah pergi, udah di rumah aja, yakin kamu mau pergi. Jadi tolong guys, perkataan orang tua itu harus didengerin, jadi nggak boleh nyangkal, kayak nggak boleh baik-baik saja. Kalau misalkan orang tua udah bilang enggak, kalau iya, dan kalau misalkan dia ragu akan hal sesuatu dengan pilihan kita, kayak bener-bener harus dipikirin mateng-mateng pokoknya gitu ya. Jadi gue tuh beneran mau ikut, jadi gue nggak bisa nyalahin si temen gue yang pengen ke US, karena memang gue pengen pergi juga dan pengen refreshing aja, dan bener emang refreshing sih, cuman gue bawa hadiah aja nih di badan gue gitu ya. Terus akhirnya dia buatin grup gitu yang kemarin pergi, kecuali temen gue yang kena covid itu ya, temen dia juga yang kena covid. Gue rada kesel sama dia sih, kayak kenapa lu nggak bilang kalau lu kena covid pas itu gitu loh, kayak kenapa lu diem aja. Keesokan harinya PCR-nya udah keluar, ternyata gue positif guys, gue positif kena COVID-19 gitu. Terus gue kabarin ke grup yang temen gue bikin, kayak isinya itu teman-teman yang kemarin pergi, nyokap dan adek gue juga tes juga pada saat itu, dan ternyata mereka itu negatif. Cuman gara-gara nyokap gue itu ada penyakit jantung, dia tuh kayaknya kaget gitu, dan sebelumnya tuh dia juga udah ngerasa kayak aduh ini dada mami sakit bla bla bla. Terus akhirnya dicek ke dokter, ternyata dia kena serangan jantung dan ada infeksi apa gitu. Dan untungnya ada rumah sakit yang bisa nerima nyokap gue, karena nyokap gue juga negatif, dan ya bisa ditolong lah. Jadi ada operasi minor, operasi kecil gitu di jantung nyokap gua gitu, dan ternyata nggak negatif, tapi ternyata kena serangan jantung, ya sama aja gitu loh. Jadi gue kayak aduh gimana, jadi dan akhirnya gue isolasi mandiri di kamar gue ini gitu. Gue banyak banget guys makan, oh my god, kayak banyak banget makan. Pokoknya tuh gue langsung makan aja, hajar aja makan, kayak di otak gue tuh aduh Liz ini tuh enak banget, udah lu makan aja. Karena pertama guys, gue tuh ngerasain radang tenggorokan dan banyak banget slamnya ya di hidung sini nih, bukan pilek guys, lebih kayak ke slam, kayak lendir gitu. Terus udah radang kayak gitu, akhirnya gue demam, tapi demamnya itu nggak demam yang sampai menggigil banget, lebih kayak ke bisa ditahan gitu loh guys. Dan itu paling tinggi gue itu 37,7 itu paling tinggi demam gue, karena sebelumnya kan gue udah divaksin AstraZeneca. Jadi gue mikir mungkin gara-gara gue udah divaksin duluan sebelum gue kena covid, akhirnya dapatnya tuh covid yang ringan gitu loh guys. Jadi menurut gue itu membantu sekali sih, kalau enggak kayaknya gue udah sesak nafas banget. Terus ya gue ngerasain pusing enggak, lebih kayak sakit biasa aja sih. Terus di hari keberapa tuh, hari ketiga, bukan hari keempat apa hari kelima gitu, apa hari ketiga ya, gue hilang, indera perasa gue tuh hilang. Jadi seperti tadi gue bilang, gue kalau dapat makanan tuh kayak udah Lis hajar aja, udah lu makan ini tuh enak banget,
udah makan aja semua, makan udah makan baru minum obat tidur, terus makan minum obat tidur, makan minum obat tidur. Terus setiap pagi tuh gue selalu berjemur, disuruh berjemur guys. Jadi keterusan sampai sekarang. Gue tuh sekarang udah bangun pagi guys, dan udah hilang indera perasa. Terus beberapa hari kemudian hilang juga tuh indera penciuman. Terus gue kayak, aduh gue nggak bisa nyium apa-apa nih gitu. Nah untuk indera perasanya sendiri itu cepat banget baliknya, kayak 1-2 hari, karena beneran gue tuh kayak bener-bener cekokin diri gue sendiri tuh makanan yang kayak, aduh makanan yang enak, dirasa-rasain. Terus gue selalu sikat gigi, dan lidah gue tuh selalu gue sikat gitu ya seperti biasa gitu. Cuman kan kalau orang lagi sakit kan jarang banget sikat gigi, kayak males banget. Untuk kena air aja tuh males banget guys, kayak aduh males banget kena air, mendingan gue tiduran gitu. Gue tuh selalu kalau misalkan sebelum tidur, gue kan dikasih fix ya, gue dikasih fix sama tetangga gue, dia yang suka ngirimin makanan, by the way, thank you tante. Dia kasih fix, terus gue tuh selalu ciumin gitu guys, kayak oh masih belum ada, pokoknya gue selalu ciumin. Terus gue taruh di hidung sedikit gitu, biar seenggaknya ada yang ke-trigger gitu loh. Jadi akhirnya balik, dan sebelum gue tes PCR lagi, ambil darah dan cek paru-paru juga gitu, dan semuanya clear, bagus. Dan akhirnya beberapa hari kemudian gue tes PCR, dan akhirnya gue negatif juga gitu. Looking good, looking fresh, looking healthy. So anyway, ya seperti itu guys pengalaman gue kena COVID. Gue bener-bener saranin kalian kalau misalkan ketemu orang bener-bener harus jaga diri deh gitu. Ya jangan terlalu percaya sama orang gitu. By the way, ya nyokap gue udah balik, dia sudah sehat, lumayan sehat, sudah membaik pokoknya. Jadi bener-bener harus jaga juga gitu. Ya, jadi ya seperti itu guys pengalaman COVID gue. Semoga kalian terhibur dengan video ini, karena gue tidak mau yang sedih-sedih juga di channel gue. Thank you guys for watching this video. Hope you all guys like it. Kalau kalian suka, kasih like-nya. Kalau kalian nggak suka, ya nggak apa-apa. Dan mungkin kalian mau berinteraksi dengan gue di kolom komentar, nggak apa-apa, pasti bakalan gue bales gitu loh. Kalau nggak ya gue love aja. Pokoknya ya gue mau berinteraksi dengan kalian. So anyway, thank you guys for watching this video. Jangan lupa subscribe kalau kalian mau lihat video lain di channel gue, karena sekarang gue lagi fokus di bidang fashion ya, konten-konten fashion. So anyway, thank you guys for watching this video. Peace, bye guys, see you soon, bye bye.